Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mempelajari seputar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang sirah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bacakan mungkin beberapa hadis yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sirah, para ulama mereka menyebutkan beberapa kaidah dalam penulisan buku-buku sirah. Jadi kita bisa membaca sejarah Nabi itu dengan beberapa cara, metode. Yang pertama, kita membacanya dari hadis-hadis sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama mereka mencukupkan membahas sirah Nabi dari hadis-hadis yang sahih saja. Ini metode yang pertama oleh sebagian para ulama. Metode yang kedua dalam membaca sirah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengambil hadis yang sahih, kemudian mereka mengambil sebagian hadis-hadis yang dhaif. Apa itu dhaif? Hadis yang lemah, selama hadis tersebut tidak berkaitan dengan akidah dan tidak berkaitan dengan hukum halal haram, mereka masukkan di buku sirah. Dan ini buku sirah yang paling banyak tersebar atau paling banyak tertulis. Kenapa mereka masukkan hadis-hadis yang lemah? Tujuannya untuk menyambung satu kisah kepada kisah yang berikutnya. Kalau tidak diambil hadis yang dhaif, maka orang susah memahaminya. Tapi sekadar penyambung cerita, maka sebagian ulama meringankan masalah ini. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sirah Nabi bukan dari hadis-hadis yang dhaif, tapi kita mencukupkan dengan hadis-hadis yang sahih saja, dan itu sifatnya tidak berurutan. Satu hadis, satu kisah, satu hadis, satu kisah, dan kita berusaha mengambil pelajaran yang telah disebutkan dalam hadis tersebut. Baik, dikumpulkan ada sekitar 40 hadis. Kita nggak ambil semua, tapi sebagian. Ini dikumpulkan oleh salah seorang dosen di King Saud University di Saudi Arabia. Beliau kumpulkan 40 hadis sahih yang mengkisahkan tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai dulu dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa Abdullah bin Abbas, jemaah? Jawaban paling mudah, sahabat. Masya Allah. Abdullah bin Abbas ini pamannya? Bukan pamannya Nabi. Sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abbas adalah pamannya Nabi. Abdullah bin Abbas atau disebut dengan Ibnu Abbas, dia lahir ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama mengatakan dia lahir satu tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Dia lahir 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Berarti sudah 10 tahun Nabi berdakwah di Makkah, baru beliau lahir. Makanya beliau termasuk sahabat Nabi yang junior. Pendapat yang kedua mengatakan Abdullah bin Abbas ini lahir itu 10 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Makkah. Jadi kurang lebih sama ya.
Tapi intinya beliau adalah sahabat yang junior. Dan Abdullah bin Abbas, di antara manaqib beliau, di antara keistimewaannya, dia pernah mendapatkan doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dapat doa dari Nabi. Apa isi doanya? Dua doa. Allahumma allimhu ta'wil, Allahumma faqihu fid din, wa allimhu ta'wil. Jadi pernah Ibnu Abbas menyiapkan air wudhu untuk Nabi, dan dia masih kecil waktu itu. Ketika Nabi berterima kasih kepada Abdullah bin Abbas, beliau mendoakan Ibnu Abbas. Kata Nabi, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, jadikan anak kecil ini faham dengan ilmu agama. Doa Nabi yang kedua apa? Bukan sekedar paham. Wa adlimhu ta'wil. Dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu lebih mahal daripada harta. Pemahaman yang benar tentang agama itu lebih mahal daripada seorang mendapatkan nikmat dunia. Kenapa demikian? Seandainya dunia itu lebih berharga daripada ilmu agama, maka Nabi pasti mendoakan Ibnu Abbas dengan dunia. Tapi beliau doakan dengan pemahaman agama. Dan doa Nabi ini terkabul. Ada satu kisah, sebelum kita bacakan hadis Nabi, kita bercerita tentang perawi hadis dulu. Umar bin Khattab, dia punya majelis syura. Jadi ada orang-orang pentingnya Umar. Kalau mereka berkumpul, bicarakan masalah agama, dipanggil orang-orang ini. Dan rata-rata semua sudah sebeh. Tahu sebeh? Sudah gaek. Tahu gaek? Sudah tua. Kalau orang-orang Arab mengatakan sebeh. Sebeh itu sudah tua. Jadi rata-rata, afwan suara saya sedang hilang. Rata-rata yang duduk di majelis suronya Umar ini orang-orang yang sudah tua, tapi berilmu. Ibnu Mas'ud misalnya, banyak para sahabat yang sudah senior. Dan satu kesempatan Ibnu Abbas disuruh untuk hadir, masuk. Dan dia anak yang paling muda pada waktu itu, usianya masih belasan tahun. Usia masih belasan tahun, 12, 13. Kemudian sekitaran itulah umurnya, masih belasan tahun. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat-sahabat yang sudah senior ini tentang satu surat yang baru saja turun. Surat apa? Apa? Udah ada depannya bocorannya ini. An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath. Ketika datang kemenangan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sama Umar ditanya satu-satu. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Asbabun nuzulnya apa? Atau kenapa Allah turunkan ayat ini? Maknanya apa? Sebagian diam, sebagian menjawab, ini maknanya sebentar lagi kita akan membebaskan kota Mekah. Karena Allah mengatakan Nasrullah wal fath. Kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, yang pernah Nabi doakan ilmu tafsir. Nabi yang doakan. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kalau saya teliti ayat ini, di ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, Allah memuji, Allah menyuruh kita untuk beristighfar. Dan biasanya ayat yang kalimatnya menyuruh kita istighfar itu sebuah peristiwa yang akan berakhir. Biasanya kata Ibnu Abbas, kalau ada ayat menyuruh kita beristighfar, itu ujung dari sebuah permasalahan
Selesai melakukan dosa, istighfar, ya atau tidak? Selesai sholat, akhir dari sholat kita disuruh istighfar. Maka tidak ada kaitan dengan kemenangan, kata Ibnu Abbas. Maksudnya tidak, kurang tepat. Kemudian kata Ibnu Abbas, maksud dari ayat ini qurba ajalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar bin Khattab? Saya menyangka juga demikian. Subhanallah, Pak. Anak kecil pemahamannya mengalahkan sahabat-sahabat yang senior. Juga sedikit tentang Abdullah bin Abbas. Dia punya dua gelar. Jadi biar antum kenal siapa Ibnu Abbas ini. Agar antum kalau baca Quran, antum jangan baca dulu tafsiran orang lain sebelum antum baca tafsirnya Ibnu Abbas. Udah ada terjemahannya, Tapi itu bukan Ibnu Abbas yang buat ya, tapi itu para ulama yang menukilkan ucapannya Ibnu Abbas. Antum bisa beli tafsir Ibnu Abbas, alias tafsir Ibnu Mas'ud. Kalau saya nggak salah sudah diterjemahkan. 1 jilid cuma. Sebelum antum baca tafsir orang-orang di masa sekarang, ulama di masa sekarang, maka ambil tafsirnya Ibnu Abbas. Dia memiliki dua gelar. Gelar yang pertama disebut dengan Habrul Ummah. Habrul Ummati. Rujukan agama umat ini. Ibnu Abbas ini. Rujukan umat ini. Maka ketika Nabi sudah wafat, orang-orang banyak bertanya agama kepada Ibnu Abbas. Gelar dia yang kedua disebut dengan Al-Bahar, lautan ilmu. Lautan ilmu. Ibnu Abbas dia wafat di mana? Di mana kuburannya? Di Baqi? Di mana? Di Mekah? Di mana jemaah? Yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiah dari panitia tapi ya. Di mana Ibnu Abbas wafat? Beliau wafat di Taif. Makanya kalau antum melakukan wisata ke Taif ada namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Saya waktu ke sana, saya tanya di mana kuburannya, nggak ada yang mau nunjukin. Takut dikeramatkan. Tapi intinya adalah dia dikuburkan di Taif. Apa alasan beliau keluar dari tanah haram? Itu beliau ada alasan. Selain beliau berdakwah ke Taif, beliau pernah mengatakan, saya tidak mau menutup akhir usia saya melakukan maksiat banyak di tanah suci. Maka dia keluar dari tanah haram. Karena Abdullah bin Abbas dia punya pemahaman melakukan kebaikan di tanah haram dilipat gandakan. Maka sebaliknya melakukan dosa dan maksiat juga dilipat gandakan. Maka Ibnu Abbas dia keluar dari tanah haram dan wafat di kota Taif. Itu dia jemaah. Sekilas tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Qala, beliau mengatakan, lamma nazalat, ketika turun firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara 412. Asy-Syu'ara 412. Wa anzir ashiratakal aqrabi. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada karib kerabatmu. Kata Abdullah bin Abbas apa? Ketika turun ayat ini, berilah peringatan ya Muhammad kepada karib kerabatmu. Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Safa. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa. Jadi orang dulu kalau ingin mengumumkan sesuatu yang penting naik ke bukit Safa atau ke bukit Abi Kubais. Mereka manggil orang di situ. Faja'ala yunadi, kemudian Nabi mengeraskan suaranya, menyerukan sesuatu. Ya Bani Fihr, wahai Bani Fihr, ya Bani Adi, wahai Bani Adi, libutuni Quraisyin hatta jtama'u, wahai pembesar-pembesar suku Quraisy,
sampai mereka semua berkumpul. Di sini ada satu pelajaran. Turun ayat menyuruh Nabi untuk mendakwahkan kerabatnya. Nabi nggak main tunda, langsung Nabi praktekkan. Beda sama kita, ya atau tidak? Kita sudah jelas-jelas tahu saudara kita melakukan dosa di depan kita. Atau kita tahu dia men-share sesuatu di WhatsApp, di grup WhatsApp, yang dia share itu sesuatu maksiat. Kita diam aja. Nantilah, nggak enak lah, nanti orang tersinggung lah. Beda sama Nabi, Pak. Nabi langsung naik ke atas mimbar, Nabi panggil semuanya. Sampai semuanya ngumpul dari semua karib kerabat Rasul, dari Quraisy. Ngumpul semuanya. Di sini, hadis ini fokus menjelaskan tentang kejujuran Nabi nanti. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughirakum alaikum. Kata Nabi, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya di belakang bukit ini atau di belakang lembah ini ada sekelompok pasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntum musaddiqiyah, kalian percaya nggak sama saya? Jadi Nabi sampaikan itu di awal. Seandainya nih ada pasukan mau nyerang kalian sekarang ini, bentar lagi, percaya nggak sama saya? Apa jawaban orang Quraisy, Pak? Semuanya. Qalu, serentak mereka menjawab, na'am, ma jarabna alaika illa sidqa. Iya wahai Nabi Muhammad, atau iya ya Muhammad, sesungguhnya kami tidak pernah mengenalmu kecuali engkau seorang yang jujur. Nabi dikenal kejujurannya. Siapa yang mengakui kejujuran Nabi? Siapa? Bukan orang beriman waktu itu. Di situ ada penyembah berhala, di situ ada yang main judi, di situ ada pemakan riba, di situ orang-orang musyrik, mereka belum masuk Islam. Tapi mereka mengakui Muhammad itu kalau sudah ngomong benar omongannya. Kalau sudah janji ditepati. Itu akhlak Islam, Bapak Ibu. Akhlak Nabi kita. Sampai mereka mengatakan, kami tidak mengenalmu ya Muhammad kecuali engkau seorang yang jujur. Kemudian Nabi mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid, muttafaqun alaih. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian dari azab di akhirat yang sangat pedih. Ini satu penggalan kisah yang mendidik jiwa kita untuk jadi orang-orang yang jujur. Jujur dalam berbicara, jujur kepada Allah, jujurlah kepada Allah. Orang kalau jujur kepada Allah, Allah akan kabulkan impian dan cita-citanya. Kita ini kalau jujur sama Allah, Allah akan kabulkan impian kita. Dulu ada satu cerita, seorang Badui, tahu Badui ya? Seorang hidup di pedalaman Arab. Dia masuk Islam, kemudian dia ikut jihad sama Nabi, berangkat jihad. Ternyata pasukan kaum muslimin menang. Kemudian Nabi bagikan ghanimah, atau ghanimah, harta hasil perang dibagikan, atau harta rampasan perang dibagikan. Termasuk dikasih kepada Badui ini, dikasih. Ketika Nabi ngasih ke Badui ini nolak, nggak mau dia. Tidak ya Rasulullah, saya ikut jihad bukan untuk dapat ini, kata dia. Saya ikut jihad agar panah musuh menancap di leher kiri saya dan menembus di leher kanan saya. Itu yang saya harapkan, bukan ini. Maksudnya apa? Saya mau mati syahid. Kemudian Nabi mengatakan, kalau engkau jujur dengan niatmu ini, jadi bukan omdo, omong doang gitu.
basa-basian tuh. Ana gak pengen ini Ustadz, sebenarnya dia pengen gitu. Karena orang banyak gitu kan. Ana bukan ini Ustadz, ana niat ana isu. Tapi lihat, apa kata Nabi? Nabi kasih dia peringatan. Kalau kamu memang jujur ikut jihad untuk mati syahid, Allah akan kabulkan cita-citamu. Dan subhanallah, Pak, ternyata dia jujur. Di peperangan berikutnya dia berangkat jihad dan tepat dia dipanah di leher kirinya, terpanah dia, tembus ke leher kanannya dan dia mati syahid. Kemudian Nabi mengatakan orang-orang yang jujur kepada Allah dengan niat-niat mereka, Allah akan kabulkan impian dan cita-cita mereka. Jujur kita sama Allah. Untuk apa saya sholat? Jujur. Untuk apa saya belajar agama? Saya ini belajar agama untuk apa? Untuk apa saya berdagang? Untuk apa saya punya anak-anak, punya istri? Untuk apa saya hidup di dunia? Jujurlah kepada Allah. Allah kabulkan impian dan cita-cita kita. Kejujuran. Baik, ini hadis yang pertama. Kita cukupkan hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua tentang kesempurnaan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu taala anha fi qissati bad'il wahyi. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kisah permulaan turunnya wahyu. Ini hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Aisyah ini siapa? Aisyah ini siapa? Istrinya Rasulullah. Ketika Nabi wafat, berapa usia Aisyah? 18 tahun. Jadi jangan dikira gampang jadi istri Nabi. Ibu-ibu, ada nggak? Ada ibu. Jadi istri Nabi itu penuh perjuangan. Bahkan ibu-ibu insya Allah kehidupannya lebih nyaman daripada istri-istri Nabi. Pernah digambarkan Nabi itu di rumah tangganya marrahilal, berlewat 1 bulan, lewat 1 bulan, lam yuqad an-nar fi baitin Nabi. Belum pernah dihidupkan api di dapurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan, Pak. Kompornya enggak hidup apinya. Terus orang nanya, kemudian kalian makan apa wahai Aisyah 2 bulan? Kata Aisyah, aswadan. Kami makan aswadan. Aswadan itu apa? Air putih plus kurma. 2 bulan berturut-turut Nabi hidup bersama istri-istrinya seperti itu. Sesekali ada tetangga Nabi memberikan kambing untuk diperah susunya. Ibu-ibu bersyukur sama Allah ya. Buka kulkas masih ada yang bisa direbus, yang bisa digoreng. Frozen foodnya masih banyak. Insya Allah kita ini insya Allah ya, setiap hari api nyala di rumah kita. Setiap hari. Walaupun cuma Indomie misalnya, tapi tetap nyala. Nabi 2 bulan Pak, gak makan kecuali air dan kurma. Sesekali susu. Maka ibu-ibu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang Allah kasih kepada para suami. Bersyukur sama Allah. Aisyah menyebutkan kisah tentang permulaan turunnya wahyu. Permulaan turunnya wahyu. Lamma atahu Jibril raja'a yarjufu fuadu ila Khadijah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril, Ruhul Qudus, nama lainnya juga Ruhul Qudus, ruh yang suci. Di mana Nabi didatangi? Apa nama guanya? Gua Hira. Jangan sebut Jabal Nur, ini kurang tepat. Syekh Shalih Utsaimin, orang sekarang kalau umrah bilang ini Jabal Nur. Penamaan Jabal Nur itu baru belakangan ini aja. Kalau di masa salaf disebut dengan Jabal Hira. Jabal Hira. Jabal Nur ini penamaan belakangan ini saja. Gunung yang bercahaya, maksudnya turunnya Al-Quran di situ. Dan Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk yang asli. Memeluk Nabi. Jibril berapa sayapnya jemaah? 600 sayap Jibril. 600 sayapnya Jibril.
Kemudian Nabi pulang setelah menerima wahyu dengan kondisi ketakutan. Kemudian bertemu dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini kisah awal-awal menerima wahyu. Laqad khashitu ala nafsi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Khadijah, wahai Khadijah, aku ketakutan sekali. Aku ketakutan. Nah, di sini kisah ini ibu-ibu ambil pelajaran juga, ibu-ibu. Ketika Nabi pulang, kondisinya ketakutan, Khadijah nggak nanya satu pertanyaan pun. Yang penting Nabi tenang dulu. Khadijah nggak nanya, ya suamiku ada apa nih, kok ketakutan? Ya. Dibiarkan sama Khadijah, Nabi tenang, sampai Nabi sendiri yang cerita. Ini faedah besar. Bagaimana seorang istri menghadapi suaminya yang datang ke rumah tiba-tiba ketakutan atau panik. Jangan ibu bikin panik, bu. Jangan bikin panik, istri bikin panik. Suami pulang ketakutan. Ngapa bang? Nabrak orang abang ya? Jangan bikin panik suami. Biar suami tenang dulu, dia duduk dulu, baru dia cerita. Nah, apa kata Nabi? Wahai Khadijah, aku ketakutan. Kemudian Khadijah ketika itu dia nggak tanya kenapa takut, nggak. Dia nggak tanya itu. Khadijah hanya menjelaskan kalimat-kalimat penghibur bagi Nabi. Apa kata Khadijah? Kalla, wallahi, tidak wahai Nabi. Demi Allah, kata Khadijah, ma yuhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Kemudian Khadijah sebutkan alasannya. Ini kesempurnaan sifat Nabi di sini. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau wahai suamiku orang yang suka menyambung tali silaturahim. Nih, ini sifat pertama yang Khadijah sebutkan dari akhlak Nabi. Khadijah nggak mengatakan engkau sering zikir ya Rasulullah, tidak. Engkau sering bersyukur, enggak. Tapi pertama apa? Engkau suka menyambung tali silaturahim. Kemudian wa tahmilul kalla. Engkau selalu menanggung beban orang-orang yang lemah. Nabi suka bantu orang. Bahkan Nabi tahu ada 330 sahabat yang mereka tidak punya tempat tinggal. Nabi sediakan tempat khusus di teras Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Baterai sudah mau habis. Bismillah. Jadi sifat yang kedua apa? Wa tahmilul kallah. Suka menanggung beban orang-orang lemah. Enggak egois. Dia lihat orang sulit dibantu sama Nabi. Dicarikan tempat berteduh di teras Masjid Nabawi 330 orang. Wa taksibul ma'dum. Sifat dia yang ketiga, Nabi orang yang suka memberi kepada orang yang tidak punya. Kalau tadi menanggung beban orang yang lemah, lebih dahsyat lagi, Nabi suka memberi kepada orang yang tidak punya. Makanya Bapak Ibu, ada satu kisah ya, Nabi pernah diberikan hadiah baju baru bagus, mewah, dan Nabi suka dengan baju itu. Ketika ada salah seorang sahabat, saya lupa antara Badui atau tidak ya, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, alangkah bagusnya baju ini. Nabi tahu dia suka, Nabi tahu dia butuh, maka dibuka sama Nabi, dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau antum ketemu sama orang kayak gini, itu nggak usah tanya-tanya, Masya Allah. Sampai sahabat mengatakan apa? Kenapa kamu minta bajunya Rasul? Kamu kan tahu Nabi kalau diminta dia nggak pernah menolak. Itu sifat Nabi, Pak. La yaruddu sa'ilin. Nabi kalau orang minta nggak pernah nolak. Selama maslahat nggak pernah nolak. Subhanallah ya.
Ini akhlak yang luar biasa. Kalau kita apa? Lebih banyak seuzonnya. Dia nggak miskin itu, pura-pura aja itu. Masya Allah. Kalau kita nggak tahu, ya nggak tahu. Kalau kita tahu, oke. Karena kita nggak tahu, Pak. Kita nggak tahu. Kalau kita tidak tahu, kita boleh kasih, boleh tidak. Tapi jangan kita seuzon. Saya pernah waktu itu bareng sama teman, sama ikhwan juga. Ya. Terus ada ibu-ibu gendong anak bayi dekat lampu merah. Waktu itu saya kasih berapa? 5.000 saya kasih. Itu kata ikhwan, Ustaz, ngapain dikasih, Ustaz? Kenapa emangnya? Itu bayi itu diracuni itu, Ustaz. Dikasih obat tidur, makanya dia tidur terus. Ente tahu dari mana? Ya, beritanya kayak gitu, Ustaz. Ini kan nggak boleh, ya kan? Kita nggak tahu hakikat dia ngapain. Artinya kalau kita nggak mau kasih, itu hak kita. Tapi kita berbicara tentang dia, begini, tanpa bukti, kita bisa berdosa. Suuzon kepada kaum muslimin. Kecuali jelas dia main musik, preman, merokok, jelas ya. Atau dia pakai untuk narkoba, ya kita nggak kasih misalnya. Jadi intinya, Nabi tidak pernah menolak orang yang minta sama beliau. Bahkan pernah datang salah seorang ke rumah istri Nabi Aisyah, minta sesuatu. Ternyata tidak ada yang bisa dikasih. Memang nggak ada. Akhirnya Nabi suruh dia pergi ke istri Nabi yang berikutnya. Juga nggak ada. Orang ini pergi ke 9 istri Nabi, semuanya tidak ada makanan yang bisa dikasih. Ini petunjuk bahwasanya Nabi itu benar-benar adil. Ini bagi yang poligami harus adil. Istri pertama nggak ada makanan, berarti semua nggak ada makanan. Masya Allah. Begitu. Ini diantara keadilan Nabi. Kalau semua lagi ada makanan, semua ada makanan. Jadi Nabi berusaha untuk membantu orang semampu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang berikutnya, wa takrid dhaifa. Nabi memuliakan tamu. Nabi memuliakan tamu. Dan orang pertama yang mencontohkan teladan memuliakan tamu itu siapa? Ibrahim alaihi salam. Ketika datang 2 orang malaikat, Ibrahim langsung potong hewan-hewan terbaiknya, kemudian diberikan kepada 2 malaikat tersebut. Malaikat ini nggak mau makan karena dia bukan manusia. Ibrahim yang pertama kali mencontohkan. Maka di antara adab, kalau orang bertamu ke rumah kita, dekatkan makanan itu ke dia. Misal nih, anggap ini makanan ya, kacang tojin, anggap kacang tojin ya. Jadul kan Ustaz, anggap aja lah kacang tojin ya. Datang ke rumah kita nih, ya Pak, silakan makan, silakan makan. Silakan makan, tapi toplesnya tertutup, Pak. Orang malu ngambil. Bukakan toples itu, dekatkan. Ambil, dekatkan. Antum kalau bertamu ke rumah orang Arab manapun, insya Allah rata-rata sama. Orang Arab itu dia punya kebiasaan memuliakan tamu. Antum hidangkan makanan, dekatkan ke dia lauknya. Ikannya dekatkan, ayamnya, gulainya. Dekatkan ke dia. Bahkan sebagian orang Arab itu, dia ambil gelas kita, diisiin teh sama dia. Disuruh minum. Sampai kadang-kadang mereka saking inginnya menjamu kita, kadang keluar kalimat-kalimat yang juga aneh. Minum sekarang. Kalau nggak minum, saya ceraikan istri saya. Masya Allah. Saking ingin menjamu tamu, gitu maksudnya. Minum sekarang. Kalau nggak minum, saya ceraikan istri saya. Ini bercanda maksudnya ya. Tapi ini berlebihan. Tapi maksud saya, kita kalau menjamu tamu maksimal. Kalau antum sudah izinkan orang masuk ke rumah antum, pertanda antum siap menjamu. Siap untuk menjamu. Keluarkan semua isi kulkas yang terbagus, yang terbaik, kasih ke tamu. Ini akhlak Islam. Kalau tamu datang jam 12 atau selesai sholat zuhur, datang ke rumah kita, jangan kasih kurma, kasih nasi padang, suruh makan. Karena itu jam makan. Jam makan.
Jadi kita biasakan memuliakan tamu, karena ini berkaitan dengan iman dan hari akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan tamu kalau sudah dimuliakan, hendaklah dia bersyukur. Ini ada masalah bertamu. Ketok pintu orang. Assalamualaikum. 3 kali orangnya nggak menyahut atau pulang. Tapi ada sendalnya Ustaz, dengar suaranya, pulang aja antum. Pulang aja. Berarti dia nggak siap menerima antum. Nggak siap. Itu hak dia. Apalagi antum datang nggak janjian. Assalamualaikum Ustaz, nggak dibuka sama Ustaznya. Padahal dengar suara Ustaznya ngaji, dengar suara anak-anaknya, berarti dia nggak siap menerima tamu. Jangan antum marah. Itu hak sebagai tuan rumah. Makanya Nabi, ini keutamaan beliau ya. Dan kalau tamu nginap di rumah kita, dalam fikih, kalau dia bukan karib kerabat dekat, mungkin orang-orang jauh atau kerabat jauh nih, apalagi bukan mahram, batasnya hanya 3 hari. Tolong tamu harus tahu diri juga. Misalnya kita berkunjung ke rumah teman atau mungkin saudara, tapi saudara jauh. Yang punya rumah hanya punya kewajiban 3 hari melayani. Hari keempat nggak dikasih makan, nggak berdosa. Yang bertamu paham. Oh, udah hari ketiga dia izin pulang. Hari keempat dia masih di rumah kita. Oh, masih sabar, masih siapin. Hari kelima masih di rumah kita, sabar. Hari keenam kasih tanda sedikit. Udah 5 hari nih, Masya Allah. Nggak kangen antum pulang sekarang. Jadi maksud saya, itu hak kita sebagai tuan rumah. Jadi terjadinya perselisihan karena seorang tidak mengerti tentang hak dan kewajiban. Itu awal semua gitu. Suami istri berantem, nggak ngerti haknya, nggak ngerti kewajibannya. Ini yang sering terjadi. Dan yang terakhir kata Khadijah, wa tu'inu ala nawaibil haq. Nabi itu suka membantu dalam urusan kebenaran. Ada kisah seorang wanita dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini suku yang terhormat juga. Dan wanita ini dari kalangan terhormat. Dia ketahuan mencuri, jemaah. Mencuri. Sampai beritai kepada Nabi, dan Nabi putuskan untuk dipotong tangannya. Dikisos. Akhirnya keluarga perempuan ini merayu Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini kan sahabat Nabi. Nabi sayang kepada Usamah. Mudah-mudahan kalau Usamah di lobi, nanti Usamah bisa melobi Nabi supaya tidak dipotong tangan wanita ini. Akhirnya Usamah datang kepada Nabi, kemudian minta supaya tidak dipotong tangan wanita ini. Maka Nabi pun marah kepada Usamah. Nabi naik ke atas mimbar, Nabi mengatakan, bagaimana dengan kalian? Kalau yang melakukan kejahatan adalah orang-orang kaya, kalian tidak menegakkan hukum Allah. Tapi kalau yang melakukannya orang-orang miskin, kalian menegakkan hukum Allah. Di sini apa pelajarannya? Nabi tidak pernah mau membantu terjadinya sebuah kemungkaran. Nabi hanya mau membantu orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar dibantu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azan Isya belum ya? Baik, kemudian ya, hadis yang berikutnya itu pelajaran dari hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, satu hadis lagi, hadisnya pendek, insyaallah taala. Yaitu tentang kasih sayang Nabi kepada kaumnya. Kasih sayang Nabi kepada kaumnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha fi qissati khurujin Nabi ila Taif mahmuman. Ini kisah tentang keluarnya Nabi menuju Taif dengan perasaan sedih.
anna malakal jibal sallama alaih. Kemudian datanglah malaikat gunung mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, ya Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qaumika lak. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu. Nabi kan dilempar batu, sampai dilempar oleh anak-anak kecil, sampai betis tumitnya berdarah-darah Nabi. Turun malaikat jibal, malaikat gunung. Kata malaikat ini, sesungguhnya Allah sudah tahu engkau disakiti ya Muhammad. Dan dia mengatakan, dan aku wa ana malakul jibal, aku adalah malaikat penjaga gunung. Wa qad ba'athani rabbuk ilaika lita'murani bi amri. Dan Rabbku, Tuhanku atau Tuhanmu telah mengutusku kepadamu agar engkau memerintahkan sesuai kehendakmu. Terserah. Jadi kalau kamu jengkel sama mereka, aku bisa melakukan apa yang engkau inginkan. Kemudian kata malaikat ini, in syi'ta an atbika alaihimul akhshabain. Kalau engkau mau ya Muhammad, aku akan timpakan dua gunung ini kepada mereka. Seandainya engkau mau ya Muhammad, aku lemparkan dua gunung ini kepada mereka. Kemudian Nabi mengatakan, bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahdah la yusyriku bihi syai'a. Kata Nabi, tidak perlu, kata Nabi, tidak usah. Aku berharap kepada Allah agar suatu saat nanti Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berarti Nabi ini punya sifat apa? Penyayang. Satu, Nabi tidak membalas keburukan dengan keburukan. Walaupun dalam hukum Islam boleh. Seorang kalau dia dipukul satu kali, dia boleh nggak membalas? Boleh, sekali juga. Sebagaimana firman Allah, wa in aqabatum bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian dizolimi, maka balaslah yang semisal. Wala in sabartum la huwa khairul lisabirin. Tapi kalau kalian sabar, memaafkan, itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Nabi tidak membalas keburukan dengan keburukan. Walaupun boleh. Walaupun boleh. Baik, kita lanjutkan setelah azan sedikit insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini kisah yang terakhir berkaitan dengan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan penduduk Taif, dan beliau berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dari keturunan Taif tersebut ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mentauhidkan Allah. Berarti di sini dalil bahwasanya Nabi orangnya optimis. Dakwah ke Taif gagal, Nabi nggak berhenti. Nabi yakin Allah suatu saat akan memberikan hidayah kepada anak-anak keturunan mereka. Dan terkabul doa Nabi, Pak. Di Taif sekarang semua muslim. Semua muslim. Bahkan sebagian ulama terlahir dari negeri Taif. Ini berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud saya, kita kalau dakwah ya, atau antum sedang proses membangun dakwah di kampung atau mungkin di satu daerah, sabar. Ada ucapan sebagian ulama salaf mengatakan begini, orang baik akan dicintai oleh seluruh orang, seluruh manusia. Ingat ya, orang baik akan dicintai oleh seluruh manusia. Tapi orang yang memperbaiki akan dibenci oleh mayoritas manusia. Beda tuh Pak, orang baik dengan orang yang memperbaiki keadaan, beda atau tidak?
Beda. Allah menyuruh kita bukan sekedar menjadi orang soleh, bukan. Allah menyuruh kita menjadi muslih, orang yang memperbaiki keadaan. Kalau orang baik itu gini, dia lihat kemungkaran, adalah ingkari dalam hati aja, gak enak. Nanti berantem pula sama orang. Nah, itu orang baik itu, Pak. Orang baik dia lihat mungkin ada satu ibadah tidak sesuai sunnah, dan dia cuek aja deh. Baik tanda kutip ya, karena dia takut mudarat lebih besar. Tapi kalau orang muslih, dia berjihad dengan hartanya, dengan tangannya, dengan lisannya. Ada keadaan yang keliru, ada perbuatan yang salah, dia tegur orang dengan baik-baik. Nah, biasanya orang yang memperbaiki keadaan, melakukan perubahan, itulah yang banyak dibenci oleh manusia. Itu yang dirasakan oleh Nabi. Nabi memperbaiki keadaan orang-orang Quraisy yang tadinya mereka sembah patung, sembah pohon. Tiba-tiba Nabi datang menyuruh mereka meninggalkan semuanya. Maka Nabi dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy, dan Nabi tidak putus asa. Nabi tidak putus asa. Pergi ke Taif gagal, Nabi terus lanjut pulang ke kota Mekah. Nabi lagi dakwah ke kota Madinah, terus dakwah tidak boleh berhenti, akan terus jalan. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Karena dakwah tidak pernah butuh sama kita, tapi kita yang butuh dengan dakwah ini. Maka masing-masing antum berjuanglah dengan kemampuan antum. Ada yang Allah kasih kelebihan harta, dia berjuang dengan harta dia. Berjuang dengan harta dia. Ada sebagian orang-orang kaya, dia punya duit, dia cari masjid, dia lihat masjid-masjid yang butuh bantuan, dia tolong. Dia berjuang dengan harta dia. Ada orang dia punya tenaga, dia berjuang dengan tenaga dia. Dia mungkin gabung di majelis taklim, dia mungkin ada waktu kosong, dia bantu masjid untuk terselenggaranya pengajian-pengajian kaum muslimin. Itu besar pahalanya. Orang yang punya ilmu berdakwah dengan ilmunya. Jadi masing-masing kita jangan sampai tidak mengambil andil dalam dakwah. Rugi kita. Rugi kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin 3 hadis yang bisa kita bacakan pada pertemuan kali ini. Tentu masih banyak tentang sirah-sirah Nabi yang lain, tapi mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan yang berikutnya atau di waktu-waktu yang lain. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, dipersilahkan coba. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ada suatu lahan diniatkan di kuburan. Nah, setelah ada jenazah ditanam di sana, terus di kuburan tersebut kan dibuat musola dan dibuat sanyo. Air sanyo itu kan ada sebab kan. Air sanyo ini dipakai dulu mana? Sementara tanah itu kan tanah kuburan. Jadi ada tanah kuburan. Terus di tanah kuburan itu dibuat sanyo gitu. Pompa air. Nah, air itu dimanfaatin dulu. Itu gimana? Ya, hukumnya tidak ada masalah. Cuman ya perlu digarisbawahi, terkadang air-air yang kayak gini jangan sampai diyakini mendatangkan manfaat. Maksudnya diyakini, oh ini air mujarab karena di pemakaman kuburan, nggak boleh. Tapi kalau diyakini sebagai air biasa aja, orang mau berwudhu di sana nggak apa-apa. Nggak najis. Kenapa najis? Karena ada jenazah di bawah ini. Jadi gini ikhwan, dalam fikih Thaharah, atau buka kitab Al-Wajiz, air kita tidak boleh mengatakan dia najis sampai kita benar-benar melihat kenajis tersebut. Contoh, warnanya berubah. Contoh lagi, bau airnya. Contoh lagi, rasanya berubah. Di masa Nabi, Masjid Nabawi itu sering kemasukan anjing. Di masa Nabi, antum baca hadis Bukhari, Masjid Nabi itu sering kemasukan anjing, ya, kemudian anjing keluar, masuk anjing kemudian keluar. Tapi tidak pernah sahabat
disebutkan dia mencuci, enggak. Karena maksud Nabi tanah kan, tanah akan mensucikan dan seterusnya. Juga ada sumur di masa Nabi. Sumur itu kata para sahabat, ya Rasulullah, ini sumur airnya banyak, tapi orang-orang sering memasukkan bangkai anjing ke dalam, kotoran-kotoran ke dalam, sampai darah-darah haid dimasukkan ke dalam. Kemudian apakah ini boleh dipakai untuk bersuci? Kata Nabi boleh. Kenapa? Karena volume airnya lebih besar, sehingga air tidak berubah bau, tidak berubah rasa, tidak berubah warna. Jadi kita nggak boleh menghukumi sesuatu itu najis sampai ada benar-benar hujjah. Jadi nggak ada masalah insyaallah taala selama airnya itu bersih ya, kemudian tidak bau, nggak ada masalah, boleh insyaallah taala. Ya, jadi karena dekat dengan tanah kuburan nanti jadi bangkai, enggak, insyaallah enggak. Insyaallah tidak mengapa ya. Barakallahu fiik ya. Ya, silakan Pak. Terkait dengan riwayat di sahabat yang saya yang membantu Ya. Oh ya, sebenarnya gini, jadi peristiwa Nabi tidak punya makanan selama 2 bulan itu satu peristiwa. Peristiwa Nabi pernah diberikan hadiah itu peristiwa lain, ya. Tapi kisah tentang Nabi, ya, dia pernah 2 bulan tidak memasak di rumahnya, ini terjadi di kehidupan Rasul. Ada yang memberikan bantuan benar, dia memberikan bantuan berupa kambing. Nabi punya tetangga yang mengatakan, ya Rasulullah, ini kambing saya pinjamkan untuk kamu peras susunya. Nanti kalau sudah dapat susunya, kembalikan lagi kambingnya. Dia orang dulu kayak gitu Pak kalau bantu. Mungkin kalau dia kasih kambing dia nggak bisa, dia butuh kambing tersebut. Tapi dia pinjamkan kambing itu untuk sekedar diperas susunya, kemudian dikembalikan. Hanya itu bantuan yang datang kepada Nabi selama 2 bulan. Adapun kisah Nabi diberikan hadiah dan seterusnya ada memang, tapi itu kisah yang berbeda, ya, kisah yang berbeda. Dan Nabi sebenarnya Bapak Ibu, Nabi itu sebenarnya banyak hartanya Pak. Nabi perang dapat ghanimah banyak, tapi memang Nabi memilih hidup zuhud. Memilih hidup zuhud. Dapat ghanimah bantu orang, dapat ghanimah bantu orang. Makanya ketika para sahabat mendapatkan ghanimah, terus istri-istrinya sahabat kebagian jatah, maka istri Nabi protes. Sampai turun ayatut takhir, ayat yang menegur istri-istri Nabi. Kalau ingin bersama Nabi, ya Nabi hidupnya begini. Tapi kalau ingin mendapatkan akhirat, maka berjuanglah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi bukan tidak bisa mengumpulkan harta. Antum ingat, Nabi mampu, tapi Nabi selalu mengutamakan orang lain. Selalu mengutamakan orang lain. Dan ini akhlak, mukjizat akhlak, yang mungkin kita nggak mampu melakukannya. Allahu a'lam bishawab. Sahabat. Waalaikumsalam. Sombong, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Jadi pertama, dalam kita bertamu untuk meminimalisir perselisihan, pertama janjian itu penting itu. Janjian, apalagi di masa sekarang kan mudah. Antum WhatsApp, telepon, nanti jam 10 ketemu ya, oke, udah. Kalau antum ketemu jam 10, pintu nggak dibuka, ya mungkin agak ini ya, karena janjian nih. Tapi tetap berhusnuzon. Mungkin tiba-tiba dia ada urusan mendadak. Tentu orang yang baik dia ngabari, afwan, anda nggak bisa jamu antum.
Itu ideal kan begitu, ya. Jadi kalau kita udah janjian, itu paling bagus janjian dulu. Itu yang paling bagus. Terus yang kedua, kalau tuan rumahnya, misalnya kayak di Jakarta ini, Pak, nggak semua orang tinggal di rumah. Kayak saya tinggal di apartemen. Yang kadang-kadang kalau orang masuk ke rumah nggak kondusif, ruangannya nggak luas, ya kan? Maka ketika tuan rumah menyuruh kita untuk ketemu di bawah, di lobi aja, antum harusnya ridho, karena kondisinya mungkin tidak besar. Jadi kita mengikuti tuan rumah. Nah, kasus ketiga, misalnya antum sudah ketok nih, jadi ngetok 3 kalinya jangan buru-buru makanya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tunggu dulu 1 kali. Mungkin istrinya sedang pakai jilbab, pakai ini. Jangan kayak tukang paket, tok 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 tok, lempar. Tunggu, mungkin dia sedang sibuk dengan istrinya atau sedang di kamar mandi. Kasih jeda. Ketok lagi 2 kali, nggak ada juga. 3 kali nggak ada juga, antum pulang dengan membawa hati, mungkin saudara saya sedang tidak bisa melayani. Jangan suuzon. Suuzon datang, itu setan. Nah biasanya mungkin kita akan terpengaruh. Apalagi sendalnya ada, mobilnya ada, handuknya baru dijemur. Bertambah suuzon kita. Ngapa ya orang lo? Ini komandangan atau indah baja lo, kan gitu kan. Jadi maksud saya kita berusaha husnuzon lah. Prasangka baik aja kita. Mungkin dia lagi berantem sama istrinya tiba-tiba, nggak tahu rumah tangga orang. Jadi kita pulang membawa hati yang husnuzon. Karena kalau kita husnuzon, Pak, hati kita yang tenang. Orang yang sehat, hatinya sehat, yang selalu berprasangka baik. Berprasangka baik. Ada satu kisah begini, Pak. Ada orang datang ke saya bilang, atau cerita sebagai ustadz ini ya. Ustadz, saya udah baca zikir pagi petang. Ini cerita Ustadz Lutfi, kalau nggak salah. Ustadz Lutfi Jabar. Ustadz Lutfi cerita, Ustadz, saya udah zikir pagi petang, Ustadz. Tapi kenapa ban motor saya kempes, bocor? Katanya kalau baca zikir pagi dijaga Allah sampai sore, gitu. Kok bocor ban saya? Kata Ustadz Lutfi, hafizahullah, itu Ustadz Lutfi ya. Ustadz Lutfi mengatakan, antum salah. Justru karena antum baca zikir pagi, motor antum cuman bocor. Kalau antum gak baca zikir pagi, antum ditabrak orang mungkin. Husnuzon kepada Allah. Kalau Allah mengatakan aku akan jaga, Allah pasti jaga. Jadi hidup perbanyak husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.